saya ingin menjelaskan beberapa hal tentang topik buah bergaul dengan Tuhan. Saya ingat sebuah cerita anekdot bahwa ada seorang anak yang terlantar di hutan, ketinggalan di hutan oleh orang tuanya yang lagi cari kayu bakar. Lalu ketinggalan anak ini di hutan. Malam-malam anak ini nangis dan tangisannya itu memancing telinga serigala untuk mencari di mana itu mangsa. Singkat cerita, anak ini diketemukan oleh segerombolan serigala. Lalu mendekat, sampailah radius 1-2 meter dengan anak itu. Yang aneh, setelah dia menangis anak ini, serigala itu tidak lagi haus darah, enggak mau makan, enggak memangsa, enggak menerkam itu anak. Seperti mereka saling diskusi dan bertanya kepada teman-temannya, kenapa ini? Lalu serigala yang lain, maksudnya jangan habisin gitu kayaknya. Lalu gimana? Ya kita bawa. Dibawalah anak ini masuk lebih dalam lagi ke hutan. Cukup lama, sekitar 5 tahun anak ini bersama-sama dengan serigala itu. Lalu cara ngomong anak ini pun setelah 5 tahun menjadi seperti serigala. Begitu. Serem juga. Tapi di sini nggak ada roh itu kan, Bu Elda? Enggak kan? Cara ngomongnya begitu. Cara makannya pun udah ke serigala. Dan dia tidak mau buah, dia maunya daging berdarah. Cara berjalannya pun nggak seperti kita normal, seperti serigala, merangkak begitu, lompat begitu. Lalu pada fase berikutnya, setelah 6 tahun berikut, anak ini ditemukan oleh pemburu. Waktu dia ditemukan, mau ditangkap, bukan binatang, ini manusia. Singkat cerita, ketemu dengan orang tuanya. Iya, ini anak saya. Dibawa ke rumah, ke kota, dibentuk lagi. Tetapi waktu dia dibentuk, tidak semua bisa berubah. Memang sih dia makan nggak langsung pakai seperti serigala, main gigit-gigit aja, sudah pakai tangan, sudah pakai pisau, sudah duduk di meja. Tetapi yang bisa berubah adalah ia tidak bisa tidak makan daging mentah yang berdarah. Saudara kan dikasih Tuhan, sebuah cerita anekdot ini hanya ingin semacam pra-introduksi atau pengantar yang ingin saya coba hubungkan tentang bahwa dengan siapa kita bergaul, siapa yang membesarkan kita, maka itu akan mengikat pikiran, mengikat hati yang muncul dalam bentuk ekspresi atau perilaku. Kalau kita banyak bergaul dengan setan, ya seperti setan perilaku kita. Tapi kalau kita banyak bergaul dengan Tuhan, perilakumu seperti perilaku anak Tuhan. Kalau saudara banyak bergaul dengan boneka Barbie, kelakuanmu pun kayak Barbie. Kalau saudara suka doyannya nonton Upin Ipin, kelakuanmu pun kayak Upin Ipin. Walau rambutmu berubah, enggak juga sih. Rambut boleh enggak kayak Upin Ipin, tapi kelakuan. Saudaraku, para kekasih-kekasih Tuhan Yesus, buah dari pergaulan dengan Tuhan yang ingin saya lanjutkan dari bulan lalu adalah pada titik bahwa orang yang bergaul dengan Tuhan, orang yang intim dengan Tuhan, Alkitab katakan ia masuk dalam bahtera. Pasal 7 ayat 1 disebut begini, dari kejadian pasal 7, melanjutkan yang bulan lalu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah ke dalam bahtera itu. Ayat ini diulang di pasal 7 ayat 13 dengan mengatakan pada hari itu juga masuklah Nuh serta Sem, Ham dan Yafet. Ada dua kata yang menarik, masuklah dan bahtera. Apa arti masuklah dalam pikiran Tuhan dan apa arti masuklah dalam pikiran Nuh?
Saudara kan dikasih Tuhan, bulan lalu kita sampai kepada latar belakang mengapa terjadi peristiwa itu. Karena manusia semua sudah fasik, manusia semua sudah berdosa. Lalu Tuhan memberikan solusi kepada orang yang setia, kepada orang yang bergaul dengan Tuhan. Tuhan berikan jalan keluar. Dan sekarang orang yang bergaul dengan Tuhan ini, yang adalah Nuh ini, Tuhan perintahkan masuklah. Itu berarti orang yang tetap setia, orang yang tetap bergaul dengan Tuhan, walaupun orang memandangnya sebagai sebuah kebodohan, walaupun orang memandangnya sebagai sebuah ketidakwajaran, walaupun orang memandangnya sebagai sebuah kegilaan, tapi Alkitab berkata, Nuh, hanya engkau yang benar di mataku, maka orang yang benar di mataku akan masuk. Itu berarti masuk itu menjelaskan ia akan melangkah dari kebinasaan kepada kehidupan. Orang yang bergaul dengan Tuhan itu, Tuhan katakan akan melangkah dari kebinasaan, dan akan diberikan Tuhan dia daya untuk melangkah, keyakinan untuk melangkah dari kebinasaan kepada kehidupan. Nanti kita bahas istilah bahtera dalam hubungan eklesiologi dengan gereja. Untungnya saudari Helda bergaul dengan orang yang benar, walaupun bukan itu penentunya, itu cuman seupil cara yang digunakan oleh Tuhan untuk menggenapi rencananya, seupil ya. Tapi itu tetaplah gagasan Tuhan, cuman seupil. Maka Pak Kodus Jonathan, jangan sombong ya, jangan bilang gara-gara aku, enggak tuh, enggak. Tidak ada orang yang bisa buat orang percaya kepada Yesus. Itu semua kerjaan Tuhan. Kalau cuman alat, namanya alat, ya alat ya gitulah, dipakai syukur, enggak dipakai ya kasihan. Hamba ya gitu, kalau hamba disuruh ambilkan saya minum, itu prestasi. Wah, aku disuruh oleh majikan. Tapi kalau nggak disuruh, ya gimana ya? Gitu ya. Ya puji Tuhan, bergaulnya dengan orang yang benar. Maka kalian banyaklah bergaul, dengan kami juga banyak bergaul supaya pada pintar. Dalam pengertian, supaya pintar melihat semuanya, memahami semuanya, sehingga tidak salah melangkah, tidak salah mengimani. Karena kita pun sebagai sebuah komunitas ini dipakai Tuhan sebagai alat untuk membuat kita bersama-sama bertumbuh sebagai tubuh Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, masuklah, kata Tuhan kepada Nuh. Itu Tuhan yang jamin loh, dan itu perintah. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Nuh, masuklah. Artinya ada saatnya engkau jangan terlambat, engkau tidak boleh berlahai-lahai. Timingnya sekarang tepat, kini masuklah, gunakan dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap tenagamu, dengan segenap kepercayaanmu, masuklah. Itu berarti untuk kita dapat merespon, untuk kita dapat menikmati kemenangan, untuk kita dapat mengalami keselamatan yang daripada Allah yang anugerah itu, toh kita butuh yang namanya respon. Karena disebut masuklah, gunakan kekuatanmu, aku sudah buka, aku sudah rancang, aku sudah siapkan. Tapi kamu juga harus punya tindakan, dan tindakan itu adalah sebuah tindakan yang didasarkan kepada keputusanku. Ingat pasal 23 Mazmur, Tuhan adalah gembalaku yang baik, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang usang, rumput hijau, dan membawa aku ke air lumpur, misalnya ke air yang tenang. Pertanyaan saya begini, di manakah ada seekor domba yang kalau udah sampai ke rumput yang padang yang rumput hijau, lalu dia cuma gini aja, nah, ya rumput mah akan masuk ke muncungnya itu, tidak akan masuk. Seekor domba akan juga tak pasti kerja, langkah, gigit, kunyah, masuk, gigit, kunyah, masuk. Tapi apa yang mau dikunyah, Allah siapkan. Apa yang mau digigit, Allah siapkan. Rumput, maka jangan suka saling gigit domba, itu bahaya.
Sebab kalau domba gigit domba, itu kanibal namanya. Tuhan tidak pernah menciptakan domba makan domba. Jadi jangan suka saling makan ya Pak Bu. Maksudnya saling makan teman. Kalau saling makan di rumah makan, di restoran, memang harus begitu. Jadi sekali-sekali tanya, Pak Pendeta udah makan belum? Belum. Makan nasi udah, makan hati yang belum. Kalau makan hati maka akan pernah. Dibutuhkan kerja keras begitu loh. Masuklah. Jadi orang yang bergaul dengan Allah itu, Tuhan siapkan jalan, Tuhan siapkan semuanya, tetapi kita masih diminta respon. Tentu ini bukan dalam pengertian, oh berarti aku selamat bukan hanya karena anugerah Allah dong. Bukan itu. Karena memang Allah yang merencanakan itu bahtera, Allah yang merencanakan itu jalan keselamatan, tetapi Tuhan berfirman, masuklah. Ini hanya menjelaskan bahwa orang yang orang yang bergaul dengan Tuhan itu, dia akan melangkahkan kaki dari manusia-manusia yang akan binasa, dan fokusnya adalah, titiknya adalah Tuhan, bahtera. Maka dia melangkahkan kakinya, lalu dia tidak perlu terpengaruh dengan orang-orang binasa. Dengan kata lain, Tuhan ingin mengajarkan Nuh, kamu fokus kepada bahtera. Nuh, kamu fokus kepada bahtera. Nuh, kamu fokus kepada bahtera. Loh, kan airnya belum ada Tuhan. Fokus aja, akan tiba saatnya fokus kepada bahtera. Maka orang yang bergaul dengan Tuhan akan dipimpin dalam hal fokusnya kepada Allah. Kemarin saya pernah tanya Bapak Ibu, kencang siapa larinya rusa dengan singa? Kencang siapa lari rusa daripada singa? Rusa pernah uji coba? Mereka lomba lari gitu, buat finishnya lalu tembak 1, 2, 3, siapa yang menang kira-kira? Dari mana kau tahu rusa yang menang? Di film-film begitu. Saya juga yakin rusa pasti lebih unggul menang. Sekarang pertanyaan saya, mengapa singa dapat menerkam rusa? Loh, toh kalau lari rusa akan lebih kencang. Kenapa rusa bisa ditangkap, dimangsa oleh singa? Persoalannya adalah singa fokus kepada satu ekor rusa, sementara seekor rusa ini panik. Walaupun ada zigzag banyak rusa di situ, tapi seekor singa enggak, aku mau itu. Sudah ada pun ngumpat di sini, kagak lu lewat, saya mau itu. Saya mau itu, sampai capek, sampai dapat. Bandelnya singa itu di situ. Fokus. Maka Tuhan juga tidak hanya mengajar, lu langkahkan kakimu, jangan sembarang langkah. Ada banyak orang melangkah, tapi langkahnya kemana? Bukan ke rumah Tuhan. Kemana langkahnya? Ke Alexis. Lu tanya-tanya, kamu anak Tuhan, ngapain ke Alexis? Mau buka cabang Pak di sini. Cabang apa? Ya cabang gereja. Gereja apa bukan di sini? Ya, yang kalau khotbahnya Pak Pendetanya khotbahnya pasti nggak kuat. Ya, itu mah otak lu cabul kali. Fokus sih fokus, tapi bukan bahtera. Jadi ada dua objeknya. Satunya startnya, kata Tuhan, tapi juga tujuannya. Ada banyak orang startnya benar, tapi tujuannya salah. Atau ada banyak orang tujuannya benar, tapi start prosesnya salah. Tapi Tuhan mengajar kepada Nuh, kau tahu segala-galanya. Aku telah memberikannya kepadamu segala-galanya dengan apa yang tak diketahui oleh manusia yang akan binasa ini. Maka sekarang masuklah, berangkatlah, langkahkan kakimu, tinggalkan kebinasaan ini. Engkau akan melangkah secara perlahan-lahan dengan ketekunanmu, dengan kekuatanmu, satu titik bahtera Allah. Saya tidak membahas tentang persoalan problem yang dihadapi oleh Nuh, bagaimana dia sangat sedih melihat akan habis ini, tapi saya ingin lihat bahtera. Saudara, bahtera itu ada banyak orang, ada banyak penafsir sepakat dengan beberapa hal. Bahtera itu ada yang pahami sebagai gereja. Bahtera itu ada juga dipahami sebagai Yerusalem baru. Bahtera itu ada juga dipahami sebagai surga atau tipologinya surga. Bagi saya apapun itu terserah.
Entah kau sebut gereja dalam pengertian eklesia, entah kau sebut surga Yerusalem baru, memang itulah gagasannya, itulah indikasinya. Nah, mengapa masuklah ke dalam bahtera itu? Tuhan hendak mengajarkan kita begini, orang yang akan binasa, lalu di depan sana ada tersedia hidup kekal, binasa lalu selamat. Manusia itu ada masih di antara kumpulan-kumpulan orang yang akan binasa. Lalu dia melihat jauh di depan ada bahtera, ada keselamatan, ada surga, ada Yerusalem baru. Tuhan tidak copot, udah deh, kau tenang aja, langsung ke sini. Enggak gitu-gitu amat cara Tuhan. Cara Tuhan dengan segala kesadaranmu, dengan segala logikamu dan keputusanmu yang kupengaruhi, masuklah. Artinya begini, orang yang bergaul dengan Allah, orang yang intim dengan Allah, orang yang setia kepada Allah, ia akan diberikan kekuatan untuk melangkah, untuk berjalan, bahkan juga untuk berlari sampai kemana? Sampai kepada satu tujuan yang disebut masuk bahtera itu. Kalau kita pahami dalam bahasa sekarang, orang yang bergaul dengan Allah pasti selamat di antara orang yang akan binasa. Lalu keluarlah Nuh. Begini, supaya jangan salah tafsir. Loh, tadi Pak Pendeta bilang bahtera itu masuk ke bait Allah, masuk ke surga Allah, Yerusalem baru itu. Lalu kenapa keluar lagi? Kalau begitu, benarlah kata orang, surga itu memang keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Saya tidak hendak menjelaskan itu. Satu sisi, orang menafsirkan bahwa bahtera itu adalah tipologi. Tipologi itu bayang-bayang. Ya, tipologi bayang-bayang, belum kesempurnaan. Sama seperti Yesus anak domba Allah di PLI, di perjanjian lama itu anak domba, lalu disebut Yesus anak domba. Dia bukan anak domba, dia manusia, tapi pengertian teologis jadi anak domba. Nah, sekarang keluar ini sesungguhnya bukan berarti keluar meninggalkan Allah, gagasannya beda. Kalau yang tadi itu masuk, itu berarti tinggalkan lalu melangkah. Apa yang mau ditinggalkan? Kepastikan manusia-manusia ini. Tinggalkan dan jangan bawa ke bahtera Nuh, ke bahtera Allah. Maka jangan bawa kepastikan, jangan bawa pola-pola pikir dunia di luar sana ke gereja, ke rumah Tuhan. Itu yang dapat kita pelajari. Lalu sekarang dikatakan keluar. Waktu Tuhan mengatakan kepada Nuh masuk terlebih dahulu, di bahtera dia diproses, ya. Di hadirat Tuhan dia diproses, di hadirat Tuhan dia disempurnakan, di hadirat Tuhan dia dimatangkan, dimantapkan. Lalu sekarang Tuhan berkata, Nuh, tugasmu belum berakhir. Sekarang engkau harus keluar. Kemana? Membentuk sebuah kehidupan yang baru, dengan atmosfer, dengan nuansa, dengan pemahaman proses dari bahtera itu, engkau bawa kembali ke bumi. Dengan kata lain begini, saudara yang masuk ke gereja, saudara yang masuk ke hadirat Tuhan, saudara yang masuk mengalami keselamatan Allah, engkau tidak boleh duduk-duduk ongkang-ongkang kaki menikmati keselamatan Allah, tetapi harus keluar membawa keselamatan itu kembali sehingga kita menjadi berkat dan menjadi saksi. Maka saya katakan begini, dengar enggak kalau doa terakhir dan doa berkat? Pergilah, pulanglah. Kenapa pulanglah? Kau tidak boleh bermimpi aja di sini. Engkau sudah diproses di rumah Tuhan, engkau sudah diproses di bait Allah, engkau sudah diproses di bahtera itu, maka sekarang kau keluar dengan hidup yang baru, keluar dengan keyakinan yang semakin diteguhkan, keluar dengan pengharapan yang semakin diteguhkan untuk engkau dapat hidup di tengah-tengah dunia ini. Ya, kalau bahasanya, bahasa penginjilannya, ya diutus. Jadi kita tidak boleh hanya menikmati sendiri loh keselamatan itu. Kita harus keluar. Karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, tetaplah bergaul kepada Allah walau banyak orang menghinamu. Tetaplah setia kepada Tuhan, kendati kesetiaanmu itu kepada Tuhan mendatangkan kerugian fisik atau kerugian materi kepadamu. Mungkin karena pergaulanmu kepada Tuhan engkau bisa kehilangan harta warisan. Mungkin karena imanmu kepada Tuhan engkau bisa kehilangan hak.
Mungkin karena kesetiaanmu kepada Tuhan, engkau enggak dianggap manusia, atau engkau dianggap apalah begitu. Tapi saya mau katakan kepada kita hari ini, Nuh dianggap gila, Nuh dianggap bukan manusia, tapi apa yang dianggap gila oleh dunia ini, justru itu yang dimuliakan, dianggap oleh Allah. Apa yang dipandang enteng, dipandang remeh, dilecehkan oleh dunia ini, justru itulah yang diangkat oleh Allah. Maka saya sangat diberkati dengan perkataan Tuhan. Tuhan tidak memilih orang-orang pintar, Tuhan tidak memilih orang-orang hebat. Ia memilih orang-orang biasa yang mau dipakai menjadi luar biasa. Ia tidak memilihmu berdasarkan latar belakangmu. Ia tidak memilihmu dengan berkonsultasi kepada masa lalumu. Karena Tuhan adalah Allah yang berdaulat dulu, sekarang, dan selama-lamanya. Sehingga Tuhan tak perlu minta izin kepada masa lalumu untuk membuat masa depan yang cerah bagimu.